Hi guys, welcome to Untold Stories. Don't forget to subscribe, like, and share, and keep watching if you dare. Di video kali ini, kita akan membahas kisah mengerikan di balik rumah yang diblur pada Google Earth. Jika kalian melakukan pencarian yang terletak di 2207 Seymour Cleveland 44113 Amerika Serikat pada aplikasi Google Earth, maka kalian akan menemukan sebuah foto rumah yang diblur oleh pihak Google. Hal ini bukan semata-mata karena kesalahan Google, melainkan pihak Google Earth dan Google Street View sengaja memburamkan rumah tersebut karena terdapat kasus yang mengerikan di balik rumah itu, yakni kasus penculikan dan kekerasan seksual yang dilakukan selama 10 tahun oleh seorang pria. Kisah ini berawal ketika seorang pria bernama Ariel Castro tega menculik 3 orang wanita sekaligus sejak tahun 2002 hingga 2013 silam. Ariel Castro sebelumnya telah memiliki seorang istri dan 4 anak. Namun, sang istri memilih untuk bercerai karena Ariel Castro melakukan penganiayaan. Pada tahun 2002, Castro menculik seorang wanita yang bernama Michelle Knight. Ia merupakan korban pertama Castro yang diculik pada saat ia berusia 20 tahun. Knight ditawari Castro untuk berkunjung ke rumahnya. Knight memang sudah kenal dengan Castro, yang juga ayah dari teman Knight. Ia meminta Knight untuk berkunjung ke rumahnya dengan alasan anaknya meminta untuk menemuinya di rumah. Setelah sampai rumah, Castro justru menjebloskan Knight ke kamar. Ia melakukan tindakan kekerasan seksual berulang kali. Knight disekap dalam keadaan telanjang dan dirantai pada sebuah ruangan. Knight menceritakan bahwa Castro menganiaya dan membuatnya kelaparan demi menggugurkan 5 kehamilannya selama disekap. Castro membuatnya keguguran dengan memukulkan barbel ke perut Knight. Knight mengaku dirinya sering mendengar bahwa ada tamu di rumah Castro. Namun, ia tidak bisa berteriak minta tolong karena Castro menjejalkan kaos kaki kotor ke mulutnya dan melakban mulutnya. Menurut Knight, Castro sering memberitahunya bahwa dia bukan korban pertama dan dia yakin korban lain sebelum dirinya telah dibunuh. Kemudian, pada April tahun 2003, ia menculik korban keduanya yang bernama Amanda Berry, yang pada saat itu berusia 17 tahun. Berry juga merupakan teman dari anak Castro. Ia dirayu dengan modus yang sama. Ketika Berry pulang kerja, Castro mengatakan bahwa anaknya sedang ada di rumah. Lalu ia menawarkan untuk menemui anaknya. Lalu ketika Berry masuk ke rumah tersebut, Castro kemudian mengajak Berry ke atas rumahnya sambil menunjukkan seorang wanita misterius yang sedang tidur di kamar. Ia kemudian mengetahui bahwa wanita itu adalah Michelle Knight yang telah diculik hampir selama setahun. Knight mengaku malu ketika diperkenalkan dengan korban lainnya, yaitu Berry, karena dia tidak mengenakan sehelai pakaian pun dan hanya diperbolehkan untuk mandi selama sekali dalam setahun. Setelah itu, kemudian Berry diperlakukan sama seperti Knight. Hampir puluhan kali mereka berdua diperkosa oleh Castro. Kemudian, setahun berikutnya pada tahun 2004, Castro menculik korban yang paling muda yang bernama Gina Gejesus yang berusia 14 tahun. Pola penculikannya hampir sama. Gejesus merupakan teman dekat putri Castro dan ironisnya, ia pun berteman dengan ayah Gejesus. Kemudian, Castro menculiknya ketika Gejesus pulang sekolah. Pada tahun 2006, atau 3 tahun setelah penculikan Castro pada Berry, ia kemudian hamil dan melahirkan anak Castro di rumah itu dengan dibantu Knight.
Anak itu bernama Jocelyn. Saat Jocelyn semakin besar, Castro sedikit-sedikit mulai memberikan kebebasan pada korban. Rantai yang menjerat Barry mulai dilepaskan karena Castro tampaknya menyayangi Jocelyn. Pada suatu hari, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, pintu kamar tempat Barry disekap tidak dikunci ketika Castro meninggalkan rumahnya. Ketika saat itulah, para korban berhasil melarikan diri ke rumah tetangga sampai menemukan telepon dan menghubungi 911. Selang berapa lama, polisi pun tiba di lokasi dan menyelamatkan mereka. Kondisi korban yang paling parah adalah Knight. Ia segera dilarikan ke rumah sakit Metro Health Medical Center Cleveland karena kondisinya yang sangat buruk akibat dipukuli dengan keji oleh Castro. Pukulan terberat terjadi di wajahnya, sehingga Knight dijadwalkan untuk menjalani operasi rekonstruksi wajah. Selain itu, ia mengalami gangguan kecemasan yang akut. Castro mengaku bersalah atas seluruh perbuatannya pada Agustus 2013. Setelah jaksa sepakat untuk tidak menuntutnya dengan hukuman mati, Castro mengaku bersalah atas seluruh perbuatannya pada Agustus tahun 2013 lalu. Setelah jaksa sepakat untuk tidak menuntutnya dengan hukuman mati, namun rupanya jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup ditambah 1000 tahun kurungan penjara. Castro mengaku bersalah atas 937 tuduhan penculikan dan pemerkosaan. Sebulan kemudian, Castro ditemukan tewas gantung diri di sel tahanannya. Itulah kisah mengerikan di balik diblurnya sebuah rumah di Google Earth. Bagaimana pendapatmu mengenai kisah ini? Apakah kalian memiliki kesimpulan yang dapat dipetik dari kasus ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.